Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama gua Hendy Boka, terima kasih telah mengklik video ini. Kali ini gua akan bercerita mengenai seorang warga negara Indonesia yang terkenal di Inggris, bahkan di seluruh dunia. Tetapi bukannya hal positif yang membuat dia terkenal, melainkan hal yang negatif dan membuat malu orang Indonesia. Berikut kisah selengkapnya. Reinhard Ambos Maruli Tuasinaga lahir pada tanggal 19 Februari tahun 1983 di Jambi. Namun ia lebih banyak menghabiskan masa remajanya di Depok karena semua keluarganya tinggal di sana. Ia lulus S1 dari jurusan Arsitektur Universitas Indonesia pada tahun 2006. Kemudian pindah ke Britania Raya untuk melanjutkan pendidikan di Universitas Manchester pada Agustus 2007. Ia lulus dari S2 dari jurusan Tata Kota tahun 2009 dan Sosiologi tahun 2011. Dan mengambil S3 Geografi Manusia di Universitas Leeds pada Agustus tahun 2012 tetapi tidak selesai. Ia mengajukan disertasi berjudul Sexuality and Everyday Transnationalism Among South Asian Gay and Bisexual Men in Manchester pada Agustus 2016, tetapi tidak lulus dan ia diberi waktu tambahan untuk melakukan revisi. Kehidupannya ditanggung oleh ayahnya yang seorang pengusaha yang bergerak dalam sejumlah bidang usaha. Ibunya hadir dalam sidang pra-peradilan, tetapi tidak mengikuti keempat sidang selanjutnya. Semasa di Manchester, Reinhard hidup secara terbuka sebagai pria gay, tinggal tidak jauh dari perkampungan gay Manchester dan dilaporkan memiliki banyak pacar. Reinhard yang tengah mengambil gelar doktornya di Inggris mencari sasaran korban di klub malam dan barbar sebelum mengajak korban ke apartemennya di Princess Street, tak jauh dari pusat kota Manchester. Sementara di Inggris, Reinhard menghadiri gereja Saint Chrysostom, sebuah jemaat liberal gereja Inggris, dan gereja tersebut memberikan Reinhard dengan referensi karakter untuk persidangannya. Hakim ketua Susan Goddard berkomentar selama vonis pengadilan kedua bahwa hampir tidak dapat dipercaya bahwa seseorang yang dapat menganut kepercayaan Kristen pada saat yang sama dapat melakukan kejahatan yang sangat jahat dan keji seperti itu. Gereja Saint Chrysostom kemudian menjauhkan diri dari Reinhard setelah vonis dijatuhkan. Di Manchester, Reinhard menunggu calon korbannya di luar klub malam, pub, dan tempat serupa pada dini hari dengan cara mengintip dari jendela apartemennya. Setelah mendapat mangsanya yang dalam keadaan mabuk atau tersesat, kemudian dia turun ke bawah, selanjutnya ke jalan di mana korbannya berada. Setelah menghampiri calon korban, dia kemudian membujuk dan menawarkan mereka untuk tinggal di apartemennya. Kemudian membius dengan mencampurkan obat ke dalam minuman beralkohol dan memperkosa korbannya dalam kondisi tidak sadar. Sebagian besar dari mereka difilmkan. Polisi menyebutkan rekaman CCTV sering menunjukkan ia meninggalkan apartemennya lewat tengah malam, dan dalam salah satu rekaman ia kembali dalam waktu 60 detik dengan pria muda yang kemudian dia perkosa. Reinhard tidak hanya menyasar korbannya berdasarkan status seksual, etnik ataupun yang berstatus mahasiswa. Kondisi korban yang mabuk merupakan bagian dari upaya memastikan bahwa para korban tidak membahayakan bagi Reinhard bila sampai terjadi sesuatu. Polisi juga menyebutkan tindak pemerkosaan ini dilakukan dari Kamis sampai Minggu, mulai sekitar pukul 7 malam sampai lewat tengah malam sekitar pukul 1 dini hari. Sejumlah korban diperkosa berkali-kali oleh Reinhard dengan difilmkan menggunakan 2 telepon selulernya.
satu untuk jarak dekat dan satu lagi untuk dari jarak jauh. Reinhardt juga mengumpulkan barang-barang. Reinhardt juga disebutkan mengambil barang-barang milik korban termasuk jam, kartu identitas, dan mengambil gambar profil akun Facebook dari sebagian besar korban sebagai trofi atau kenang-kenangan. Para korban yang terbangun tidak sadar atas apa yang terjadi terhadap mereka. Saat korban terbangun, menurut polisi, ia mengarang cerita bahwa mereka mabuk berat dan datang ke flat atau apartemennya, atau minta datang ke tempat tinggalnya untuk mengecas telepon seluler. Semua korban adalah pria Inggris kulit putih dan sebagian besar adalah heteroseksual. Reinhardt ditangkap setelah salah satu korban terbangun ketika ia tengah melakukan aksinya pada tanggal 2 Juni tahun 2017 pada pukul 5:51 pagi. Seorang pria menelpon kepolisian Manchester dan melaporkan penyerangan. Sekitar 10 menit setelah laporan disampaikan, polisi datang ke apartemen Reinhardt dan menemukannya terkapar tak berdaya, tidak sadarkan diri dengan luka parah di kepalanya. Pria yang melaporkan insiden itu ditahan dengan dugaan melakukan penyerangan. Reinhardt kemudian dibawa ke rumah sakit Manchester dan saat sadar 1 hari kemudian meminta telepon selulernya ke polisi. Ia sempat memberikan nomor kunci telepon yang salah ke polisi dan sempat merebut teleponnya itu. Dari handphone inilah kemudian terungkap Reinhardt melakukan pemerkosaan terhadap pria yang memukulnya. Polisi mengatakan korban pertama yang melaporkan ini tengah keluar untuk minum-minum bersama teman-temannya dan bertemu Reinhardt saat tersesat. Ia ditawari minum dan terbangun saat Reinhardt berupaya memperkosanya. Pria itu melawan, mengambil telepon dan berusaha melarikan diri. Namun Reinhardt masih berusaha menyerangnya dan saat itulah korban memukul pria kelahiran Jambi itu dan segera menelpon polisi. Saat terjaga, korban pun dalam posisi keadaan tengkurap dan Reinhardt tengah menindihnya dalam keadaan tanpa busana. Polisi memperkirakan Reinhardt kembali menyerang korban karena handphone yang diambil korban untuk menelpon polisi adalah miliknya dan berisi rekaman semua tindak pemerkosaan itu. Polisi menemukan rekaman tindak pemerkosaan ini di telepon selulernya, berisi ratusan jam rekaman. Temuan yang disebut polisi sebagai penyelidikan kasus pemerkosaan terbesar dalam sejarah hukum Inggris. Reinhardt Sinaga didakwa atas tuduhan 159 pemerkosaan dan serangan seksual terhadap 48 korban pria yang dilakukan di Manchester, Inggris sejak tahun 2015 sampai 2 Juni tahun 2017. Reinhardt menjalani 4 sidang terpisah pada tahun 2018 sampai tahun 2020. Saat ini ia menjalani 88 hukuman penjara seumur hidup secara bersamaan dengan masa kurungan minimal 30 tahun. Crown Prosecution Service menggambarkan Reinhardt sebagai pemerkosa paling produktif dalam sejarah hukum Inggris. Reinhardt diyakini oleh polisi telah memperkosa atau menyerang setidaknya 206 pria sejak tahun 2005, 2 tahun sebelum kedatangannya ke Inggris. Pihak kepolisian mengatakan 23 pria yang melapor tidak mau melakukan gugatan karena Reinhardt telah menjalani hukuman seumur hidup atas pemerkosaan dan masih 4 dekade lagi sebelum ia dipertimbangkan untuk dibebaskan. Mereka merasa bahwa keadilan telah ditegakkan dan langkah itu merupakan bukti kerja keras kami yang dapat mengumpulkan bukti yang diperlukan untuk menjebloskan Reinhardt Sinaga ke penjara, katanya. 4 sidang terpisah dilaksanakan pada tanggal 1 Juni sampai 10 Juli 2018 dengan 13 korban, 1 April sampai 7 Mei 2019 dengan 12 korban, 16 September sampai 4 Oktober 2019 dengan 10 korban, dan Desember 2019 dengan 13 korban. Sejak awal persidangan kasusnya, Reinhardt secara konsisten mengatakan bahwa hubungan seksual ini dilakukan atas dasar suka sama suka
walaupun terungkap fakta di pengadilan bahwa korban tidak sadarkan diri. Klaim ini juga tidak terbukti karena beberapa korban terdengar mendengkur di rekaman video akibat obat bius GHB. Reinhardt dihukum atas 136 dakwaan pemerkosaan, 14 dakwaan penyerangan seksual, 8 dakwaan percobaan pemerkosaan, dan 1 dakwaan penyerangan dengan penetrasi. Saat menjatuhkan hukuman seumur hidup terhadap Reinhardt di pengadilan Manchester, Hakim Susan Goddard menggambarkan sebagai redaktor seksual setan dan juga monster. Dalam sidang vonis, jaksa penuntut lain semakin memaparkan dampak pemerkosaan yang dialami para korban. Para korban mengalami trauma yang mendalam dan sebagian mencoba bunuh diri akibat tindakan predator setan Reinhardt. Bila tidak ada ibu saya mungkin kata semakin mengutip seorang korban. Sebagaimana dilaporkan wartawan BBC News Indonesia, kasus Reinhardt diajukan ke Mahkamah Banding oleh Kejaksaan Agung karena hukuman terhadapnya terlalu dianggap ringan. Hukuman awal menetapkan Reinhardt harus mendekam setidaknya 30 tahun penjara sebelum mendapat peluang untuk mengajukan pembebasan. Namun Mahkamah Banding meningkatkan hukuman minimal menjadi 40 tahun. Orang tua Reinhardt Sinaga mengatakan menerima hukuman yang dijatuhkan kepada putra mereka atas tindak pemerkosaan anaknya terhadap 48 orang. Kasus terbesar dalam sejarah hukum Inggris. Menjawab pertanyaan BBC News Indonesia, ayah Reinhardt, Saibun Sinaga, mengatakan secara singkat, "Saya sudah menerima apa adanya sesuai dengan perbuatannya. Tak usah lagi dibahas." Begitu ungkapnya. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa untuk menonton video lainnya. Salam.